Halo semuanya, selamat datang di podcast kita, podcast Abal-Abal. Yeay. Harus semangat bang. Hari ini aku bersama dengan teman saya. Kalau Kenalkan diri terlebih perkenalan dahulu. diri aja ya. Jadi nama saya Ardian Noval. Kalian bisa panggil Ardian Noval, bebas lah. NIM juga nggak? Enggak usah lah. Kayak perkenalan ke dosen ya. Formal banget Formal ya. banget. Oke, kita hari ini santai aja. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang kayaknya generasi kita nih nggak bisa lepas dari hal itu gitu. Apa tuh? Apa tuh kira-kira? Kayaknya sih, kalau menurutku sih kayaknya yang berbau sosial media gitu ya. Iya, karena generasi sekarang tuh emang kayak hidupnya tuh di sosial media. Anak-anak Gen Z. Iya, Gen Z. Mental-mental sosial media. Ya, berarti ya. betul. Kayak ada apa-apa carinya di sosial media. Contohnya, misal nih kayak ada huru hara apa tuh langsung kayak, wih portal info Instagram nih dan semacamnya. Nah hari ini kita akan membahas tentang Instagram antara lifestyle atau personal branding. Oke, mantap. Keren tuh lifestyle sama personal branding tuh. Oke. Nah, kita tuh kalau Ardian sendiri nih, misal bangun tidur tuh apa yang pertama kali dilakukan? Ya, ketahuan deh. Ya, as you know ya guys, kayaknya kalau misalkan kebanyakan orang ya biasanya tuh, kalau aku sendiri tuh biasanya handphone itu biasanya kan buat alarm nih gitu. Biasanya let's say aku kasih alarm jam 4:30 lah buat sholat subuh kan. Terus habis itu tuh ketika kita bangun, kita pasti bangun tuh. Ketika alarm bangun, pasti ngecek HP dong. Nah, memang yang sedikit agak bodohnya gitu ya, sorry ya. Aku nggak matiin alarm doang. Awalnya tuh cuma ngecek notif doang gitu kan, ngecek notif itu takutnya ada klien lah sih. Klien. Padahal masih mahasiswa ya. Asik. Nah, terus ngecek notif, terus aku buka Instagram awalnya. Nah itu yang tadi Instagram atau TikTok lah gitu tadi. Awalnya tuh cuma pengen lihat dari notif, coba lihat karena aku ketiduran semalam mungkin ya, ketinggalan berita-berita ya gimana gitu. Awalnya cuma scroll, bentar lagi scroll semua. Nah itu yang jeleknya mungkin ya, sampai mungkin harusnya aku tuh bangun dari tempat tidur terus wudu, siap-siap buat sholat subuh, aku malah nanti gitu. Itu sih kecolongan Iya, mungkin ya. jadi awalnya niatnya mau sholat, tapi karena scroll Instagram jadi 1 jam scroll Instagram. Ya, Nggak bangun-bangun. sholatnya jam 5. Stop, sholatnya besok lagi. Aduh, Enggak enggak dong, nggak boleh. Diusahakan sholat. Nah, jadi memang Instagram ini tuh secara nggak langsung tuh bikin kita jadi seorang yang FOMO atau fear of missing out ya. Kalau zaman sekarang tuh kayak kita nggak mau ketinggalan suatu tren atau suatu berita, Bener tuh. informasi yang kayak misal kayak udah tinggal 5 menit aja nih kayak ada huru-hara apa nih gitu. Nah itu yang bikin kita jadi ngerasa kayak harus selalu pantengin sosial media 24/7. Itu jelek banget kan, dan secara nggak langsung itu bikin kecanduan dan bikin kita nggak produktif. Tapi ternyata selain menjadi portal ya yang semua orang tuh di situ, meskipun kayak kita jauh kita bisa temenan di Instagram tuh, tapi Instagram tuh ternyata juga bisa jadi satu portal yang bermanfaat kok kalau kita mau memanfaatkannya dengan baik. Nah ngomong-ngomong soal portal, kalau Ardian sendiri menggunakan Instagram itu sebagai tempat dimana kamu mau memperlihatkan lifestyle-mu atau tempat dimana kamu bisa membangun personal branding. Kalau Ardian sendiri? Kalau aku sih mungkin ketika dulu karena aku sering main skate dan suka skateboard gitu kan, aku lebih menggunakannya untuk personal branding gitu. Kayak misalkan
ini loh diriku gitu kan, aku tuh sukanya main skate terus berbau kesenian musik gitu. Tapi sekarang tuh karena memang sok sibuk nih kuliahnya gitu kan, sok sibuk Tapi emang kuliahnya. sibuk banget nggak sih? Hah? Sibuk banget ya? Iya gitu kan, sibuk banget ya. Karena aku sekarang mungkin ya sok sibuk aja sih di kuliah. Aku malah kurang intens buat upload seputar skateboardku. Bahkan aku udah jarang nih main skateboard gitu kan. Jadi mungkin untuk sekarang ya untuk sekedar foto-foto estetik-estetikan lah gitu kan, kayak pada umumnya Gen Z lah, umumnya Gen Z gitu kayak gimana Outfit of the day. outfit of the day. Tapi Take outfit. Ya. tapi menurutku ya ketika personal branding dan lifestyle itu menurutku memang dua hal yang berbeda, cuma dua-duanya ini kayak bersangkutan gitu nggak sih Mbak? Kayak misalkan aku membranding diriku nih kayak gini nih, aku orangnya ceria gitu kan, aku orangnya outfitan banget lah gitu kan ketika di Instagram itu menurutku udah masuk sebagian dari personal brandingku gitu. Bisa jadi konten kreator outfit. Nah itu rekomendasi affiliate. Iya, Nah, affiliate juga itu. bisa. Karena sekarang banyak sekali peluang yang bisa dimanfaatkan oleh generasi kita ya. Yang penting kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Tapi kalau menurut Ardian nih, dengan fenomena-fenomena seperti orang-orang FOMO dan apa ya, kecepatan informasi yang sangat cepat menyebar ini, ada nggak ketakutan tersendiri yang dirasakan sama Ardian selama menggunakan Instagram? Ketakutan menyebar apa? Menggunakan Instagram ya kan sekarang tuh kayak semuanya tuh serba cepat banget, kayak informasi tuh cepat banget, terus takut ketinggalan akhirnya jadi FOMO dan semacamnya. Ada nggak kalau dari kamu sendiri tuh ketakutan yang kayak aku takut main Instagram karena nanti akan jadi seperti ini dan semacamnya, dampak negatifnya deh? Sebenarnya kalau lebih ke gitu aku belum kepikiran ya, tapi aku malah kepikirannya kayak ketakutanku ketika mungkin kita yang harusnya menggunakan sosial media itu hanya untuk ya sosial media untuk hiburan gitu, ketika hiburan itu udah bikin kita terlena, mungkin ya kita beralih ke hal-hal lain. Nah aku takutnya tuh kita yang harusnya produktif di hari itu, ketika kita buka itu secara nggak langsung nggak terasa loh, sumpah. Aku yang tadinya udah to-do list nih gitu kan, besok aku mau ngapain aja gitu kan, aku mau kayak gini misalkan contohnya di jam 8 pagi tuh aku mau pergi ke suatu destinasi lah gitu kan, suatu destinasi jalan-jalan gitu. Tapi karena aku udah keasikan nih, bangun tidur, mandi, buka Instagram gini sih, awalnya tuh cuma keren ya gitu. Terus itu tuh makin penasaran Mbak gitu, ada apa lagi ya di bawah gitu kan. Jadi secara tidak langsung tuh kayak kadang aku bisa menyepelekan waktu gitu dengan hal itu gitu. Itu sih mungkin yang aku takutin. Jadi time manajemennya jadi Nah itu jadi berantakan, yang harusnya kita udah punya to-do list kan, jam segini ya tiba-tiba buyar distrek kan. iya benar. Pasti pernah juga kan? Pernah dong. Pernah apa sering nih? Sering. Relate banget kan sama generasi kita seperti ini. Benar. Ya mungkin banyak lah dari kita yang merasakan seperti itu gitu. Jadi memang Instagram ini di sisi lain ada dampak positifnya juga kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Itu bisa jadi portofolio kita, itu bisa jadi portal untuk membangun personal branding kita, karena yang kita tahu sekarang tuh banyak banget kan kayak konten kreator tuh yang di Instagram tuh followernya banyak. Terus kayak ternyata dia tuh misal kayak konten kreator pendidikan, mereka tuh banyak banget nge-share info-info tentang pendidikan yang secara nggak langsung kita sebagai followernya tuh jadi kayak penasaran, karena kayak misal seminar, kayak misal info-info seminar gitu kita ikut. Nah sebenarnya itu adalah suatu hal yang baik, yang positif untuk kita, apalagi kita sebagai seorang pelajar. Tapi ada juga sisi negatifnya kalau kita tidak bisa mengatur
menggunakan Instagram itu dengan baik gitu. Contohnya tadi lupa waktu, jadi nggak produktif dan bikin kita jadi kecanduan. Terus biasanya ada mungkin kita yang kurang bisa mencernanya dengan baik tuh kadang makan hoax doang Iya, gitu. benar. Sekarang apalagi AI kan. Iya, benar-benar. Muka siapa dirubah jadi Iya. gimana kan itu biasanya orang tua kayak gitu tuh Mbak, ih kok ini bisa ya apa contoh lah keren banget ini kok orang bisa apa foto sama macan gitu. Ibu-ibu Facebook Ibu-ibu biasanya ya, Facebook. ibu-ibu. Cuma mamaku main Instagram katanya dari Instagram katanya. Kalau dulu tuh masih kayak gitu tuh, pasti dari grup Facebook ini. Gitu. Tapi sekarang ternyata Instagram Iya, juga benar, kayak gitu benar. juga ya. Apalagi sekarang juga udah terafiliasi sama Meta kan, Iya, Instagram. Jadi benar. kayak hal kayak gitu tuh juga ternyata ada juga di Instagram, cuma di Facebook doang. Benar. Nah, mungkin memang seperti itu ya ternyata dampak Instagram untuk kehidupan kita, apalagi generasi kita ini. Jadi kita harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. So itu tadi obrolan kita seputar Instagram, Dikit-dikit aja. dikit-dikit aja. Yang penting ya adalah yang bisa kita terima ya, bisa kita simpan untuk jadi pembelajaran. Semoga apa yang kita obrolin malam hari ini bisa jadi sesuatu hal yang bisa kita refleksikan ke depannya. Amin. Aku Indira, Aku Ardian. pamit undur diri. Terima kasih, dadah.